Damai tak? Mana? Satu, dua, tiga. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah minggu ke-35 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Bapak Pendeta Midiaka Sirait MTH, dan para pelayan di distrik. Selamat Hari Minggu. Selamat hari Minggu bagi Minggu ini adalah minggu ke-22 setelah Trinitatis, artinya ketertunggalan Allah. Melalui topik minggu ini, kita diarahkan untuk menjalankan tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Sebagaimana dipesankan oleh Paulus kepada Timotius, naikkanlah permohonan, doa sapa dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ingatkanlah kami ya Tuhan, untuk menjalankan tanggung jawab kami, mendoakan pemerintah kami. Karena itu kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setianya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Eden nomor 24 ayat 1, Tatap Hamil. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang. Dan hanya karena kasih, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami,
Dan berilah Roh Kudus supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan bahagia. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 362 ayat 2. Ende hot ende lain baru. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 174 ayat 1. Tolong PP Kasihan. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela di dalam anak kesayangan. Kasihanilah kami orang yang berduka cita dan berdosa ini. Madakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan
Tuhan menghendaki agar kami menjalankan tanggung jawab kami dalam politik dengan mendoakan pemerintah, menyampaikan suara kenabian, dan membayar pajak sebagai warga negara yang baik, agar kami dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Namun terkadang kami hanya menuntut, namun lupa mendoakan pemerintah, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Terkadang kami ikut menyalahkan pemerintah, karena pandemi COVID-19 belum juga bisa diatasi dan berlalu dari bangsa kami. Ya Tuhan, ingatkanlah kami agar senantiasa mengingat tanggung jawab kami terhadap pemerintahan. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab Anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada kebaktian Minggu saat ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 15. Kita akan membacanya dengan responsoria. Demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu kata mereka kepada Raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian pembacaan epistel. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 249 ayat 6, Ngot mako oton dike. Mari kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 791 ayat 1, Oh Hamu Parangan, sambil mengumpulkan persembahan dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Bapak Pendeta Midian KH Sirait MTH. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sehat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada kebaktian minggu ke-22 setelah Trinitatis diambil dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang
diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Topik minggu kita hari ini adalah tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika minggu lalu firman Tuhan mengingatkan kita untuk belajar dari kepemimpinan Josia yang mereformasi spiritualitas umat, maka pada minggu ini senada dengan kepemimpinan itu, kita juga diarahkan untuk menjadi umat yang bertanggung jawab atas setiap pemimpin kita, secara khusus di negara Indonesia yang kita cintai ini. Oleh karena itu, ada dua hal yang menjadi pesan khotbah bagi kita, bagi semua saudara-saudara kekasih. Yang pertama, berdoa untuk para pemimpin. Dalam perikop yang sudah kita baca tadi, Paulus menasihatkan Timotius dan jemaat untuk mendoakan raja-raja dan para pembesar agar mereka dimampukan untuk menciptakan situasi yang lebih baik bagi rakyat yang penuh damai, sejahtera, hidup dalam kesalehan. Di awal, Paulus memberi penekanan bahwa mendoakan para pemimpin adalah sesuatu yang penting dan menjadi tanggung jawab setiap orang. Sebab itulah yang berkenan bagi Allah, supaya para pemimpin dapat memimpin dengan baik seturut kehendak Allah, membuat kebijakan-kebijakan yang membangun kesejahteraan spiritual masyarakat kepada Allah. Oleh karena itu, nasihat ini mengingatkan kita supaya kita juga sebagai warga yang bertanggung jawab untuk mendoakan para pemimpin. Kita sering lupa bahwa kita pun mempunyai tugas untuk mendoakan para pemimpin. Sebab sekuat dan sehebat apapun seorang pemimpin, dia tetaplah manusia yang terbatas dan tidak sempurna. Perlu satu kenari naik pamasaudo di piga-piga inganan ima pilkada. Ui masa dua ka persoalan alani pandemi COVID-19 siau. Tentu disodma diigil peran siap kita son warga negara, asarap manangyako kita di pilkada, asabui mardalan do dengan jalarang adong nahona COVID-19 siap. Alani korak mahita martangiang dua pemimpin di pemerintah tahun asa saya toktong mangula di bagasan biar meda tuani, terlebih kepada saudara-saudara kita warga jemaat yang mengabdi di pemerintahan kita ini, agar mereka selalu mengandalkan Tuhan, berhikmat, beroleh kekuatan, selalu dijagai dan dilindungi oleh Tuhan, dan diberikan kesehatan untuk menjalankan tugas berat yang mereka emban dengan baik dan penuh sukacita. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Yang kedua, menjadi saksi Kristus. Allah menghendaki supaya setiap orang mengenal kebenaran melalui cara hidup, dari kehidupan berjemaat dan pemerintahan Yesus Kristus, terlebih bagi setiap orang yang terjun secara langsung
di dunia politik adalah baik dan sangat diapresiasi bagi setiap jemaat yang terpilih menjadi pejabat di pemerintahan kita ini. Namun Allah berkehendak supaya kehadiran mereka mendatangkan damai sejahtera bagi masyarakat yang dipimpinnya. Allah juga menghendaki supaya mereka menjadi bagian dari rencana Allah, yaitu rencana karya penyelamatan Allah melalui dunia politik. Supaya mereka tidak ikut arus politik yang hanya memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan sendiri, tetapi menjadi garam dan terang bagi seluruh dunia ini atau bagi sekelilingnya. Sebagaimana kisah Daniel yang sudah dibacakan pada epistel tadi. Di situ ditunjukkan bagaimana Daniel memiliki loyalitas kepada Raja Darius saat itu, namun dia lebih taat kepada Allah. Ia terus berdoa memohon petunjuk dari Tuhan sehingga ia melawan keputusan raja dengan cara yang baik tanpa pemberontakan dan kekerasan. Dan ia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demikian juga kiranya mereka, para pejabat di pemerintahan kita, agar lebih takut kepada Allah daripada penguasa-penguasa di dunia ini. Itulah sebabnya kita perlu terus-menerus untuk mendoakan para pemimpin kita. Kita semua orang yang percaya dan mereka yang ikut mengenal Yesus Kristus, dan mereka pasti akan menerima keselamatan dari Dia. Paulus selalu memberi kesaksian tentang Yesus, supaya semua orang diselamatkan, supaya Yesus selalu menjadi besar bagi setiap orang yang berpikir, bersikap, dan berkarya untuk kemuliaan satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat saudara-saudara yang kekasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dimanapun saat ini saudara berada. Dan saya berdoa untuk saudara demi keselamatan kita bersama. Kita berdoa untuk negara kita. Kita berdoa untuk politik yang akan berjalan supaya itu juga dibimbing oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, di dalam nama Yesus Kristus, banyak hal yang harus kami sampaikan kepada Tuhan melalui firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Supaya Tuhan juga mensejahterakan kehidupan kami dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Karena itu Tuhan, dalam dunia politik, supaya politik itu juga diarahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada politik yang hanya mementingkan pribadi, tapi politik Tuhan pakai untuk mensejahterakan, untuk memimpin seluruh kehidupan umat, sehingga mereka mendapat kesejahteraan dari Tuhan. Terutama para pemimpin kami. Kami berdoa supaya mereka juga Engkau sejahterakan, supaya mereka menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah perjalanan negara bangsa kami, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan bergereja. Kami percaya Tuhan akan memberi yang terbaik dan menunjukkan jalan di mana Tuhan adalah satu-satunya juru selamat. Dan doa syafaat yang disampaikan oleh seluruh hamba-hamba-Mu, supaya Tuhan juga mendengarkannya, sehingga semua orang dapat diselamatkan dengan baik. Jika berkenan, Tuhanlah yang harus menjadi andalan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, dengarkanlah doa kami ini. Dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, dimuliakan hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.
Baiklah saudara-saudara yang kekasih, kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 519 ayat 1, Terbegitu Paggiuni Yesus, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Baiklah, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Udah ya guys, selamat hari Minggu.